Oke, hari ini kita akan belajar tentang komponen basis data. Ya, kita juga belajar tentang abstraksi basis data, bahasa basis data, dan perancangan basis data sih. Tapi dari awalnya adalah tentang komponen basis data. Oke, komponen basis data itu apa aja sih? Sebenarnya kayak sistem informasi. Dia ada hardware, ini, ada software, dan ada brandware atau pengguna. Ya, softwarenya kurang satu sih, plus aplikasi. Ya, ini lupa dimasukkan. Ya. Jadi komponen basis data apa ya? Pertama, kita hardware, tempat kita menaruh software, basis data, dan software-software lainnya, dan di mana user akan mengaksesnya. Ya. Kemudian di situ ada software. Softwarenya apa aja sih? Pertama ada OS untuk mengatur perangkat keras dan software-software di atasnya. Ya. Kemudian ada aplikasi yang akan digunakan oleh penggunanya. Ya. Aplikasi ini akan terhubung dengan DBMS. DBMS itu apa? Adalah software basis datanya. Nah, kemudian ada basis datanya yang utama, yaitu apa sih? Yang berisi tentang data-data yang saling berhubungan, yang akan di-manage dan disajikan melalui aplikasi ke pengguna dan ditempatkan di hardware-nya. Contohnya seperti ini. Ya, kita mengambil contoh, satu adalah tentang kasir minimarket, aplikasi pos ya, aplikasi kasir. Yang kedua tentang ojek online, aplikasi Gojek. Ya, hardware-nya kita lihat komponen basis data. Hardware-nya kalau di kasir itu pakai apa sih? Anggap dia pakai PC ya. Kalau ojek online anggap dia pakai smartphone. Ya, emang cuma smartphone sih ojek online ya di Gojek. Kemudian OS-nya pakai apa? Oh, Windows XP ternyata ya kalau di kasirnya gitu kan. Kemudian kalau di ojek online, oh misalkan dia pakai Android ya atau iOS misalkan. Kemudian basis datanya tentang apa sih? Oh, kalau di kasir tentang penjualan, harga barang, stok dan seterusnya. Kalau di ojek online, oh tentang Gojek, tentang ojek ya. Jadi ada drivernya, ada tugasnya entah dia mengantar barang, mengantar makanan atau mengantar orang contohnya. Kemudian DBMS software database yang dipakai apa sih? Ternyata di kasir itu pakai MySQL. Kalau ojek online di cloud database-nya mungkin pakai Postgre, misalkan ya, kita contohkan misalkan Postgre. Saya jujur nggak tahu sih. Contoh yang lainnya, pemakainya. Kita lihat. Pemakainya kasir itu adalah kasir dan konsumen. Ya. Jadi kita membagi ya. Jadi kasir untuk menginput datanya, konsumen melihat hasilnya, kemudian adalah head office yang akan mengecek laporan, misalkan mingguan, bulanan, harian, dan seterusnya. Kalau ojek online, pemakainya adalah abang ojeknya, plus konsumen, plus perusahaan Gojeknya. Ya. Tadi yang ngelihat laporan dari masing-masing wilayah dan seterusnya. Ini juga saling berbagi. Ojek online akan melihat, oh konsumen daerah sini, konsumennya akan lihat, oh ojek online ini sampai sini. Kemudian HO-nya akan lihat, oh si ojek ini online ini sudah melakukan pengantaran berapa kali. Ya. Aplikasi terakhir yang dipakai adalah namanya misalkan kalau dikasih itu namanya POS, point of sale atau aplikasi kasir. Kalau di smartphone ojek online namanya misalkan Gojek. Itu tentang komponen basis data secara contoh ya. Kemudian kita lihat juga di sini komponen basis data yang terutama adalah data, tadi basis datanya, hardware, software, dan usernya. Datanya harus gimana sih? Datanya harus yang berhubungan. Contoh kasir ya tentang penjualan ya. Nggak ada mata kuliah, nggak ada tentang ojek. Ojek online juga gitu, tentang ojek, jarak, dan seterusnya yang berhubungan dengan ojeknya itu. Ya. Kemudian datanya saling berbagi. Contoh tadi kasir dengan konsumennya, kasir dengan HO-nya. Data yang sama yang diinput oleh kasir nanti akan terbagi oleh konsumen berupa struk atau dengan HO yang berupa laporan yang akan dikirim tiap hari. Begitu juga ojek online. Hardware-nya pertama ada media simpan buat penyimpan datanya ya. Kalau dikasih misalkan hard disk, kalau di situ misalkan RAM atau di cloud database-nya. Ada input output, si kasir akan input harga barang dan seterusnya. Output-nya berupa struk ya, semacam itu. Kemudian ada processing unit, ya CPU, ya sama di headphone atau di CPU juga ada. Dan jaringan komunikasi, contoh dikasih menggunakan mungkin jaringan internal dari masing-masing
kasir ya. Misalkan cuma satu toko ya udah satu toko. Contoh Indomaret di jaringan Indomaret atau Alfamart di Alfamart. Kalau di Gojek kita menggunakan komunikasi antara GSM antara ojeknya dengan konsumen dengan kantor pusat. Ya. Nah, softwarenya apa aja sih? Satu, DBMS, Database Management System, yaitu software untuk memanage datanya ini. Ya. Di atas DBMS ada aplikasi program untuk ke user. Ya. Kemudian ada OS yang akan menjalankan aplikasi program dan DBMS di dalam hardware dan diatur di dalam hardware ini. Nah, kalau usernya apa aja? Pertama DBA. Nah, ini salah satu tugas saya, kerjaan saya, ya, database administrator. Dia yang mengatur tentang DBMS ini dan dia yang mengatur tentang data ini. Ya. Kemudian ada programmer, dia yang akan membuat aplikasi untuk memanfaatkan data dari DBMS ini. Ya. Kemudian ada end user. End user adalah pengguna aplikasi. Ojek online adalah tukang ojek dan konsumen. Kasir adalah pengguna kasirnya dan konsumen. Ya, macam itu. Oke, ini tentang komponen basis data. Ya. Sekarang kita belajar tentang lapisan basis data. Apa aja sih lapisan basis data? Pertama adalah eksternal atau user view, ya, konsep, dan terakhir adalah internal atau physical. Kalian selama 6 semester belajar ini, konsep, merancang, mendesain antara keinginan user eksternal dengan data-data yang kesimpan, ya, di H2 dan lain-lain. Kalian akan merancang tabel, aplikasi, dan lain-lain sehingga kebutuhan user-user ini terpenuhi. Karena apa aja sih lapisannya itu? Contoh ya. Contoh, di sini ada bagian marketing, produksi, ya, HRD, dan akuntansi. Masing-masing user akan melihat datanya itu berbeda. Kalian akan merancang contoh aplikasi manufacture, ya, atau aplikasi produksi, ya, contoh. Oh, bagian marketing hanya akan lihat saya akan menjual barangnya berapa banyak, jadi sehingga saya akan membutuhkan produksi barang dalam bulan ini misalkan 100 pieces, ya, barang yang akan saya jual. Kemudian konsumen siapa aja, dia hanya melihat data konsumen, data barang yang dijual, harganya, dan seterusnya. Orang produksi hanya akan melihat berapa barang yang akan saya produksi bulan ini, berapa banyak karyawan yang akan mengerjakan shift lembur, dan seterusnya. Dia akan melihat absen orang yang lembur untuk penggajiannya. Akuntansi akan melihat data-data yang masuk aja. Jadi penjualan berapa, dari HRD cost-nya berapa, usernya, terus hasil barang yang dijual berapa, secara pembukuan. Nah, kalian merancang tuh tabel-tabelnya di konsep. Ini user view atau external view. Masing-masing user pandangnya beda-beda sesuai dengan datanya masing-masing. Di konsep, kalian merancang kebutuhan semua user ini. Oh, ada tabel konsumen, ada tabel produksi, ada tabel absen, ada tabel buku besar, ada tabel yang lain yang saling berhubungan, ya. Tapi user akan melihat datanya masing-masing tanpa melihat data orang lain. Ya. Kemudian ini internal lebih ke arah hardware. Ya, gimana data itu simpan? Contoh kalian nyimpannya di laptop atau di PC atau di server atau di cloud, ya. Nggak terlalu dihiraukan sih, ya, untuk saat ini. Nah, untuk ngobrol antara si DBMS dengan user itu menggunakan bahasa yang namanya SQL, Structure Query Language, ya. Nanti kita akan pelajari lebih dalam di setelah UTS di pertemuan ke-8, ya. Nah, itu ada dua. Pertama DDL, itu akan membentuk struktur datanya, Data Definition Language. Itu contohnya kalau kalian bikin Excel, seperti kalian membuat file Excel-nya, terus kolom-kolomnya dan nama kolom. Nanti akan bikin ya Excel-nya kolomnya itu pakai create, ngerubah pakai alter, menghapus pakai drop. Ini kalian sekitar tahu, nanti akan dipelajari setelah tes ya. Nah, ini sebagai user, kalian tuh ngisi datanya, ngisi data kolom-kolom ini. Insert untuk memasukkan data, ngupdate, ngerubah data, delete, ngapus data. Nah, select nanti kalian bikin laporan. Ini yang penting justru. Dari data-data ini akan membuat laporan yang ujungnya akan menjadi sebuah informasi. Ya, ini juga kita pelajari setelah UTS. Ya. Nah, sekarang kita belajar
bagaimana ngerancang basis data. Anggap kalian akan bikin skripsi tentang sistem informasi kampus, ya. Nah, ini ada 2. Ini secara proses, ya biasanya dirancang melalui aplikasi. Di sini secara data, biasanya dari BMS. Tahap 1, analisa persyaratan. Kita ngelihat tuh, contoh, oh saya mau bikin sistem informasi kampus, data apa sih? Oh saya butuh data dosen, data mahasiswa, data mata kuliah, ya, apa lagi ya, data kelas, dan seterusnya. Kamu membutuhkan data apa aja? Nah, kalau secara proses gimana? Oh, nanti ada proses PMB, nanti ada proses jadwal kelas, nanti ada nilai, nanti ada KRS, ya, dan seterusnya. Ini proses, nanti berhubungan. Ya. Nah, setelah itu, kalian ngerancang lagi nih, dengan IAD atau dengan normalisasi. Oh, nanti dosen mengajar mata kuliah, ya, dan seterusnya, sehingga merancang sebuah rancangan. Ya. Nah, kalian juga ngerancang nih, oh nanti dari penerimaan mahasiswa baru, data-data akan transfer ke data mahasiswa. Setelah mahasiswa akan diatur melalui dengan pembagian jadwal. Jadwal setelah hasilnya keluar akan ada nilai untuk membentuk KRS nanti, siapa yang berhak berapa, dan seterusnya ya secara aplikasi. Kemudian kita milih nih database-nya apa aja, ya nanti diajarkan. Setelah ini kita milih database, baru ngerancang secara logikal ya, create pakai coding ya dengan DBMS. Nah kalian mulai ngerancang program ya kalau pakai PHP dengan input outputnya dan seterusnya ya. Nah setelah jadi ini ngerancang, terus kalian implementasi create dan seterusnya, SQL-nya dijalankan di database jadi tabel-tabel ya yang saling berhubungan. Ini akan dipakai sama aplikasi. Aplikasi bikin lagi aplikasi yang lain dan seterusnya sehingga dia jadi dan basis data juga udah jadi saling terhubung. Selesai sekalian. Itu cara perancangan basis data melalui secara data dan secara proses atau aplikasi. Oke, sekarang seperti tadi tahap ketiga kita milih database nih. Pertama kita milih database apa? Contoh arsitekturnya. Arsitektur gimana sih? Cloud. Cloud itu jadi kita naruh di awan ya. Biasanya buat pengguna yang berhubungan dengan Android atau website dan penggunanya banyak di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Ya. Biasanya menggunakan database cloud. Kenapa? Supaya aksesnya gampang. Ya, supaya cepat juga, nggak tergantung. Contoh kalau kita naruh on-premise, naruh di PC atau server, ada masalah sama jaringan, orang nggak bisa connect kemari. Ya. Tapi kalau ada masalah jaringan di sini, misalkan contoh, itu hanya sebagian orang yang nggak bisa. Ya. Karena kita naruhnya bisa di jalur yang aman. Ya. On-premise itu naruhnya di mana sih? Di PC, atau di server, atau di laptop kalian. Itu berarti naruhnya di bawah. Ya. Nah, kalau ini biasanya naruhnya gunanya buat aplikasi yang terbatas. Contoh buat sistem informasi kampus, hanya kampus itu. Sistem informasi produksi, hanya di pabrik tersebut. Ya. Sistem penjualan hanya di penjualan itu. Kalian naruhnya biasanya di on-premise, di server, di PC, dan lain atau hosting. Ya. Seperti itu. Nah, kedua, pengguna. Sekarang jarang sih ya yang bikin aplikasi untuk satu user. Ya. Tapi kalau misalkan ada, kalian berarti database-nya nanti yang sederhana aja. SQLite, akses, yang nggak usah berat-berat, nggak usah bikin web. Ya. Nah, tapi kalau penggunanya banyak, itu disarankan database juga yang bisa handle banyak user. Ya. Contoh PostgreSQL, MySQL, Oracle, dan seterusnya. Lokasi juga penting. Ya. Contoh gimana? Kita naruh database satu tempat, buat ramai-ramai atau disebar. Satu tempat ada satu, di sini satu, nanti saling berhubungan. Ya, gunanya seperti ini ya. Contoh bank sama tiket biasanya satu tempat atau e-commerce ya, yang berhubungan sama stok barang pengurangan. Contoh tiket ya. Tiket kalau pembeliannya ada di Indomaret, Alfamart, di Tokopedia dan seterusnya ya, itu kalau kita taruh masing-masing, nanti kalau ada masalah itu datanya nggak sinkron ya. Contoh pembelian kereta api ya, itu harus taruh di kantor kereta api, nggak naruh di Alfamart, database satu, Indomaret satu, Tokopedia dan seterusnya satu-satu supaya lebih cepat. Karena kalau ada masalah ya, misalkan oh datanya nggak update di Tokopedia sehingga dia bisa jual 500, di Alfamart 500 padahal
kapasitasnya cuma 500 ya. 1.500 orang datang ke stasiun, mereka akan berantem berebutan kursi. Ya, begitu juga tiket. Tiket kalau udah dibeli sama Alfamart, misalkan dari 1.000, ada 100 berkurang 900. Di Indomaret 100 jadi 800. Makin berkurang ya, makanya di satu tempat. Makanya kalau kalian belanja biasanya untuk pembayaran, kadang suka banknya atau apa namanya Alfamart atau Indomaret bilang kalau lagi putus jaringan, oh maaf lagi offline gitu ya. Ada lagi yang kita harus terpisah ya, tersebar. Kenapa? Contoh adalah tentang bikin aplikasi pabrik ya. Kalian bisa aja sih bikin, oh ini pabriknya sama tentang pakaian. Cuman yang satu Surabaya, di Tangerang, dan satu lagi di Semarang ya, misalkan, atau di Jogja. Kantor pusat di Jakarta. Kenapa nggak bikin satu aja jadi hemat tempat, hemat lain-lain, hemat IT dan seterusnya. Nanti kalau ada masalah di Jakarta, semuanya nggak bisa kerja. Tapi kalau masing-masing satu ya, mungkin konsolidasinya di Jakarta. Kalau ada masalah di Surabaya, ya, yang lain masih bisa kerja. Seperti itu. Sama kayak di retail. Kalau kalian ke Alfamart atau Indomaret, ada 2 kasir. Kalau kasir satu mati ya, komputernya rusak, kalian bisa bekerja di kasir yang lainnya. Ya. Itu gunanya kita taruh database satu atau di banyak tempat. Gunanya supaya bisnis tetap berjalan. Yang lainnya, nih pemilihannya adalah kita pakai database yang gratis atau bayar. Tergantung keadaan. Tapi kalau saran saya, kecuali kalian berhubungan dengan finansial dan yang sangat krusial ya, contoh pesawat terbang, itu kalian nggak usah yang berbayar karena harga database itu mahalnya minta ampun ya, mahal banget. Jadi untuk ini sebaiknya gratis juga udah bagus sih ya. Cuman memang kalau untuk finansial dan penerbangan kalian harus berbayar ya. Contoh ya, kalau kalian ke suatu tempat ya yang jarang apa kalian kunjungi, kalau kalian parkir motor ya, ada taruh tempat parkir motor bebas atau kalian yang masuk tiket yang harus bayar per jamnya. Saya rasa kalian kan bayar per jam ya. Kenapa? Ya. Karena untuk keamanan. Sama ya. Di sini berbayarnya juga untuk keamanan. Cuma masalahnya bayar mahal banget. Tapi kalau kalian buat program untuk yang nggak terlalu penting banget ya, industri nggak terlalu penting, contoh finansial, misalkan buat kampus, buat marketplace pun yang kayak Tokopedia dan lain-lain itu saya rasa masih yang versi gratis ya. Contoh Postgre, MySQL, dan lain-lainnya. Mungkin dia akan menyewa pegawai yang akan agak mahal. Ya. Tapi dia versi gratisnya, karena database-nya mahal banget. Ya. Tapi kalau kalian juga, di kantor kalian pakai ERP, menggunakan Oracle, ya udah kalian belajar Oracle-nya. Kalau untuk belajar setahu saya masih bolehkan ya, jadi nggak ada kena license dan seterusnya. Terakhir, secara penggunaan. Kalau kalian bikin aplikasi secara umum ya, contoh sistem informasi kampus, sistem produksi, sistem akuntansi, sistem penjualan dan seterusnya pakai yang umum. MySQL, Oracle, SQL Server dan seterusnya. Tapi kalau kalian menggunakan, saya mau bikin yang kayak Facebook, kayak Twitter, kayak Google, itu database khusus. Atau contoh penyebaran COVID, itu pakai database khusus yang menghubungkan dengan peta-peta semacam itu ya. Dia pakai database namanya GIS, misalnya Geographic Information System. Itu tentang pemilihan database. Ya ini arsitekturnya, tadi pemilihan database ya. Contoh on-premise ya, kita naruh semuanya di sebuah tempat. Contoh di pabrik, di kampus, dan seterusnya. Kita yang akan ngurus manage database-nya, backup-nya, hardware, dan seterusnya. Nanti orang lain bisa connect dari luar, atau yang connect internal. Kalau cloud, kebalik. Kita naruh semuanya di cloud, di awan, di Amazon, di Google. Kita nggak tahu itu di mana. Yang penting kita naruh data dan lain-lain di sana. Ya. Nanti kalau orang mau akses, nih orang misalkan, atau yang di kantornya mau melakukan apapun, maintenance dan seterusnya, kita melalui internet. Ya, itu yang namanya cloud. Ini contohnya lain. Kalau on-premise itu kita harus ngurus semuanya dari network, storage, server, semuanya lah database aplikasi. Capek. Oh iya, sekarang udah ada yang nyewa-nyewain server kok. Jadi urusan server dan lain-lain itu urusan mereka, kita bikin aplikasinya, kita taruh ya hosting-hosting. Ya. Kalau cloud lebih canggih lagi. Database dan yang lainnya mereka yang ngurus, server dan lainnya mereka. Kita tinggal bikin aplikasi, idenya kita tuangkan.
emang ini mahal, ini agak mahal, ini murah, ya. Cuman ini repot banget, ini repot aja, ini repotnya kurang, kayak gitu. Ya ada plus minusnya lah ya. Tapi jujur, sekarang zamannya ini, ya. Karena jujur mahalnya udah nggak terlalu kayaknya, udah mulai murah, ya. Nggak repotnya makin mudah. Saya pemakai ini sih, dan saya sangat senang dengan adanya cloud. Nah ini contoh yang tadi ya kita taruh dipisah-pisah, misalkan pabriknya di Surabaya, Tangerang, Jogja, kemudian di Cirebon, kantor pusat di Jakarta, ya. Ini masing-masing satu supaya kalau ada masalah di sini, sini bisa kerja. Coba kalau ditaruh di satu tempat, misalkan di Tangerang yang gede pabriknya, kalau ada masalah komunikasi semua nggak bisa kerja, semacam itu. Contoh yang lainnya adalah kasir tadi. Evaluasi ya nanti kalian bisa kerjakan contoh nih ya. Mau bikin Android sistem informasi kampus, komponen basis data itu yang kalian lihat, hardware-nya apa, software, usernya apa, OS-nya apa, kalian tentukan, kemudian aplikasinya apa. Kemudian user external, apa yang dibutuhkan ya kan, misalkan oh mahasiswa itu butuhnya tentang data mahasiswa itu sendiri ya. Dia tidak butuh mahasiswa orang lain. Denny butuh data nilai Denny, jadwal Denny dan seterusnya. Ya, Ani juga kayak gitu. Dia tidak perlu melihat jadwal Denny. Dosen juga gitu. Saya hanya melihat jadwal saya. Mata kuliah saya, kelas saya. Saya tidak melihat terus mata kuliah lain ya. Lagi saya tidak melihat juga pembayaran tentang mahasiswa. Mahasiswa masih butuh data pembayaran tentang dirinya. Akademik tentang nilai, ya semua nilai, semua dosen. Kalau keuangan juga gitu, tentang semua pembayaran mahasiswa. Ya. Oke, pemilihan database ya, kriteria pemilihan DBMS. Karena dia Android, pakailah yang cloud. Ya. Kemudian kita lihat. Nah, ya nih. Oh, di Android pakai yang cloud. Penggunanya multi. Lokasinya terpusat karena di cloud ya. Kemudian biayanya cari yang gratis, penggunanya untuk umum. Kayak gitu. Nanti oh, database berarti pakai yang kayak gini. Pemilihan database. Saya rasa cukup untuk sesi kali ini ya.